kita ajarkan kepada orang lain. Nah, dan orang lain itu bisa mengamalkan bacaan bismillah. Selama dia baca bismillah, kita juga mendapat pahalanya. Pun begitu, contoh misalnya kita belajar God, yang buah nggak bisa misalnya, terus kita jadi bisa baca God, baca Pak, yang Pak jadi Pak, itu gara-gara Ustaz Joko misalnya. Ustaz Joko tetap nanti dapat pahala. Bukan cuma itu, jadi perantara yang menjadi itu juga dapat pahala. Misalnya Bang Komarudin ngajak Bang Pendi ngaji, Bang Pendi bisa jadi tahu God, jadi bisa tahu Pak, gara-gara Bang Komarudin ngajak ngaji di Yambu'a. Berarti Bang Komarudin tetap akan terus dapat. Selama Bang Pendi ngaji dot itu, baca dot itu, Bang Komarudin juga akan dapat pahala. Itu namanya ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga yaitu waladun sholihin yad'uda, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, sekarang ini kita berusaha untuk jadi anak yang soleh yang mendoakan orang-orang tua kita, almarhum almarhumah kita. Nah, kita sekarang ini lagi berusaha seperti itu ya. Mungkin sebagian saudara kita mengatakan ini bid'ah lah, ini haram lah, biar aja. Ya, Rasulullah yang mengatakan bahwa doanya anak soleh itu akan sampai kepada orang tua. Jadi mudah-mudahan ini menjadi momentum bagi kita bahwa kita biar anak cucu kita juga begitu nanti kepada kita. Karena kita sekarang lagi berusaha untuk berdoa untuk orang tua kita, pasti sampai. Rasulullah juga mendoakan seperti Allahumma firlahu warhamhu, itu doa kepada orang yang meninggal. Itu pasti diterima. Kalau masih nggak yakin ya matilah dulu, biar tahu kalau diterima apa enggaknya ya. Itu doanya orang soleh yang akan sampai kepada yang didoakan. Dan juga orang soleh dengan orang pintar itu beda, Pak. Iya, orang pintar dengan orang soleh beda. Kalau orang pintar belum tentu soleh, tapi kalau orang soleh pasti pintar itu. Beda. Satu, orang pintar belum tentu soleh. Dua, orang soleh pasti pintar. Pilih yang mana? Satu apa dua? Dua. Iya, enggak. Ini bukan iklan, bukan kampanye ini. Satu, orang pintar belum tentu soleh. Yang kedua, orang soleh pasti pintar. Pilih yang kedua. Ini jangan dilarikan ke sana. Ini positif aja. Jadi kita pasti milih yang jadi soleh tapi pintar, itu pasti. Contoh misalnya orang pintar nih. Orang pintar sekarang lagi musim ruahan. Sama bapaknya, tong sonono pergi ke Kober. Dipanggil sampai 3 kali, tong. Nah, enggak nyautnya kalau orang pintar. Kenapa sih, Pak? Kenapa? Karena dia lagi main HP, seru-serunya main HP. Jadi panggilan bapaknya nggak begitu dihiraukan. Jadi tahu-tahunya jawabnya, kenapa sih, Pak? Itu anak pintar, tapi dia tetap datang ke panggilan bapak. Tong sono sekarang udah mau puasa, pergi ke Kober bersihin kuburan engkong lu. Terus baca Yasin di sana. Yang pintar tetap berangkat ke sana, ke Kober. Tapi nyampe di Kober belum selesai, dia bersih-bersih. Kemudian, ngapain dibersihin ya? Ngapain diselesain? Babe gue juga nggak tahu gue kesini bersihin apa enggak. Akhirnya dia udah mau pergi tapi masih ingat. Terus baca Yasin tong, baca Fatihah juga. Akhirnya dia bingung. Mau baca Yasin, nggak bisa baca Quran. Tapi dia pinter. Akhirnya akalnya digunakan. Karena dia orang pinter, akalnya digunakan. Buka HP, cari aplikasi Quran, setelin surat Yasin. Yasin, maaf ya Bang, ini saya nggak bisa baca Quran, HP saya aja yang baca Quran. Karena dia pinter, tetap akalnya digunakan. Akhirnya tetap di situ dia bacain Yasin di situ. Terus gimana, dapat pahala nggak? Yang dapat pahala ya Lenovo. Karena yang bacain di situ Lenovo.
Terus kuburannya gimana? Dapat kiriman surat Yasin nggak? Ya, yang mati kalau dia dia bernama Nokia, Samsung bin Oppo, pasti dapat juga. Tapi kalau yang mati misalnya manusia, ya nggak bakalan dapat. Orang yang baca HP kok. Iya, itu orang pintar, tetap menggunakan akalnya untuk mengakal-ngakalin sesuatu itu. Gitu. Beda dengan orang soleh. Orang soleh, tolong pergi ke Kober ya. Sekarang udah mau puasa, bersihin tuh kuburan Konglo, terus baca Yasin, baca Fatihah, pergi dibersihin. Karena dia orang soleh, pinter baca Quran, karena tiap hari, tiap minggu dia ikut jam buka. Bukan iklan ini kan. Tiap minggu baca jam buka, pinter baca Yasin di situ. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi buyut apa Baut bin Obeng, Senin bin Selasa, kan orang-orang dulu namanya begitu-gitu kan. Iya, benar, saya itu kemarin dapat baca arwah itu di gang apa belakang rudal ya. Udah lama sih. Jadi Bajing bin Tupai. Senin bin Kamis. Senin bin Kamis gitu. Orang-orang dulu gitu sama juga di Jawa namanya orang-orang dulu itu memang, tapi orang-orang dulu itu sakti-sakti. Nah, itu orang pinter, bedanya orang pinter dengan orang soleh. Nah, maka dari itu mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita berusaha untuk jadi orang soleh. Nanti anak-anak dan juga anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang soleh semuanya, soleh semuanya. Sehingga kalau kita sekarang mengirimin arwah ke orang-orang tua kita, kakek buyut kita, anak-anak kita juga tidak melupakan kita setelah kita meninggal. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup sekedar